siswa mampu mengidentifikasi kalau pas bagian kation ya mengidentifikasi kation. Jadi nanti kan ada 2 laporan ya, 5 kali praktikum, tapi laporannya dasar teorinya ada 2 saja. Kation 1 dasar teori, nanti tetap laporannya 3 kali. Jadi yang dilaporkan perbedaannya di laporan kedua, ketiga hanya memuat data pengamatan, pembahasan, dan kesimpulan, dan seterusnya. Untuk kation nanti disebutkan secara terperinci nanti kationnya apa saja, dan anionnya untuk yang laporan anion juga disebutkan anion yang dianalisis itu apa saja sesuai dengan nanti yang kalian identifikasi di dalam praktikumnya. Jadi nanti kationnya ada 21 kation, anionnya ada 18. Nah, tujuannya Ibu ulangi, mahasiswa mampu mengidentifikasi anion atau kation yang ada dalam sampel berdasarkan golongannya untuk kation dan berdasarkan proses yang terjadi pada saat proses identifikasi untuk anion. Nah, jadi dasar pemisahan atau identifikasi anion dan kation itu memang sedikit berbeda. Ibu sampaikan sedikit. Jadi kalau kation itu pemisahannya, identifikasinya itu dia sistematis. Jadi kita bisa lebih secara bekerjanya lebih bisa tersistem. Artinya apa? Step by step-nya itu jelas, lebih jelas untuk yang kation. Kenapa dia lebih jelas? Karena kation-kation ini punya sifat-sifat yang spesifik. Jadi kation itu bisa digolongkan menjadi beberapa golongan. Ada yang menggolongkan menjadi 4, ada yang menjadi 5. Ibu ini mengacu yang 5 golongan. Nah, penggolongan ini didasarkan pada perbedaan kelarutan. Perbedaan kelarutan itu alias kemudahan dalam pengendatan dari garam-garam kloridanya. Kation itu kan muatannya positif ya. Klorida, sulfida, klorida itu kan Cl-. Nah, kalau kation yang positif bertemu dengan anion Cl- atau sulfida itu S2-, karbonat CO3 2-, maka si kation dengan pengendapnya ini klorida, sulfida, karbonat itu akan membentuk suatu persenyawaan. Persenyawaan ini ternyata dia mempunyai kelarutan yang sangat rendah alias sangat mudah untuk mengendap. Nah, masing-masing mempunyai sifat yang spesifik dan pemisahannya itu harus sistematis nanti. Jadi nanti penggolongan kation itu ada 5, ada golongan 1, 2, 3, 4, 5. Masing-masing nanti bisa dibaca yang termasuk golongan 1 apa. Jadi golongan 1 itu dia diendapkan dengan asam klorida encer. Kalau golongan 2 diendapkan dengan hidrogen sulfida dalam suasana asam mineral encer. Kalau golongan 3 itu membentuk endapan dengan amonium sulfida dalam suasana netral atau amoniakal. Amoniakal itu apa ya? Ada yang tahu? Amoniakal itu apa ya? Ada yang tahu? Amoniakal. Apa ada yang tahu? Enggak ada yang tahu? Senyawa gas berwarna. Hah? Senyawa yang berwarna. Belum tepat, Mbak Putri. Amonia. Amonia dari kata Amonia itu cair nggak, Ibu? Iya, apa itu maksudnya kalau cair? Maksudnya gimana? Adik. Oke. Senyawa Amonia gas yang berwarna. dilarutkan dalam air. Satu-satu, siapa yang mau ini? Nabila. Nabila apa? Nabila Zakia. Senyawa Amonia yang dilarutkan dalam air. itu maksudnya gimana? Bersifat amoniakal. Maksudnya gimana? Amonia itu sifatnya asam atau basa ya, teman-teman ya? Basah bukan? Bisa. Ya, betul. Jadi
maksudnya bersifat amoniakal itu bersifat basa. Dan sifat basa itu disebabkan karena penambahan larutan amonia atau amonium. Kalau biasanya dituliskan dalam kalau amonia ya NH3 itu kalau dituliskan kalau di reaksi biasanya sering dituliskan dalam bentuk NH4OH. Itu dua senyawa yang sama, hanya penulisannya saja yang berbeda. Itu kayak amonia NH3 yang terhidrasi sudah ditambah dengan H2O sehingga dia menjadi NH4OH. Tuh, artinya amoniakal itu. Jadi golongan 3 ini dia akan mengendap dengan penambahan amonium sulfida kalau suasananya netral atau sedikit basah. Basahnya dibasahkan dengan amonia atau basa lemah. Kemudian yang keempat adalah kation yang membentuk endapan dengan amonium karbonat dengan adanya atau tidak adanya amonium klorida. Boleh ada, boleh tidak amonium kloridanya. Dalam suasana netral atau sedikit asam. Sedangkan penggolongan yang kelima itu adalah kation yang tidak membentuk endapan dengan reagensia pengendap dan pada golongan 1, 2, 3, 4. Golongan 5 ini, kation-kation golongan 5 ini kalau ditambah HCl encer, hidrogen sulfida, amonium sulfida, amonium karbonat, dia tidak akan mengendap. Sehingga golongan 5 itu adalah kation-kation sisa dari golongan 1 sampai 4. Contohnya ada Mg, Na, K, amonium, lithium, dan hidrogen. Itu contoh-contohnya. Nah, sedangkan untuk pemisahan anion itu tidak sesistematis untuk golongan kation. Jadi kalau anion kita hanya bisa mengidentifikasi prosesnya saja yang terjadi saat identifikasi. Contoh nih, misalnya si anion-anion ini itu dibagi menjadi 2 kelas. Kelas A itu anion-anion yang bisa bereaksi, menunjukkan reaksi tertentu gitu ya. Nah, kalau kelas A itu reaksi yang terjadi atau proses yang terjadi pada saat identifikasi, yaitu mereka, si anion-anion itu menghasilkan produk-produk yang mudah menguap, yang diperoleh pada pengolahan dengan asam. Jadi kalau diolah dengan asam, menghasilkan produk yang mudah menguap. Nah, keberadaan dari anion itu nanti diidentifikasi dari uap yang dihasilkan. Oh, kalau terbentuk uap ini, berarti anion ini ada, seperti itu. Nah, ini kelas A nanti dibagi menjadi 2 bagian, 2 subkelas. Subkelas 1 dan 2. Subkelas 1 itu anion-anion yang dia bisa melepaskan gas dengan penambahan asam klorida encer atau asam sulfat encer. Yang termasuk golongan ini contohnya adalah karbonat, bikarbonat, dan lain sebagainya. Kemudian ada anion yang kelas A2 itu dia bisa menghasilkan gas atau uap kalau dia direaksikan dengan asam sulfat pekat. Jadi kalau ditambah HCl encer atau asam sulfat encer, dia nggak bisa menghasilkan gas. Kalau ditambah asam sulfat pekat, baru bisa menghasilkan gas. Nah, untuk anion yang kelas kedua, yaitu kelas B, itu kalau ditambahkan HCl, H2SO4, mereka tidak menghasilkan gas, tapi menghasilkan reaksi tertentu. Nah, reaksinya apa? Reaksinya bisa berupa pengendapan dengan warna endapan yang spesifik dan sifat-sifat kimia yang spesifik, misalnya dia mudah larut dalam apa endapannya, dan seterusnya. Dan yang kedua adalah berdasarkan reaksi oksidasi dan reduksinya. Nah, dari sini kira-kira kalian sudah ada gambaran. Jadi nanti dalam praktikum ini memang agak susah, agak ribetnya adalah kalian nanti disajikan banyak sekali reaksi dari berbagai jenis anion dan kation. Kalian nanti belajar mengelompokkan. Jadi kira-kira nih, kalau ada tadi
kation misalnya, kation golongan 1, 2, 3. Ciri-cirinya seperti ini. Jadi pada saat reaksi, nanti kalian amati dan diingat-ingat. Karena kenapa? Nanti kalian skill ini yang nanti akan diujikan pada saat UTS. Jadi nanti saat UTS kalian akan dikasih unknown sampel. Jadi sampel yang tidak diketahui ini apa. Nah, nanti kalian diminta untuk mengidentifikasi kation yang ada di dalamnya itu apa, anion yang ada di dalamnya itu apa. Caranya kalian biar bisa adalah dengan kalian mengidentifikasi, ingat-ingat, oh kalau kation golongan 1 itu ciri-cirinya seperti ini loh, golongan 2 seperti apa, golongan 3 seperti apa, dan seterusnya. Terus kemudian untuk yang kelas yang anion ya, kan ada 2 ya, kelas A sama kelas B. Dia nggak sistematik, nggak spesifik seperti kation, jadi mungkin agak susah, tapi sebenarnya ya bisa. Dan susahnya lagi adalah sebenarnya anion itu enggak, kalau kelas A, kalau kation golongan 1 ya udah golongan 1, dia enggak masuk ke golongan yang lain. Kalau anion tuh enggak, dia bisa punya ciri-ciri di kelas A1, tapi juga boleh punya ciri-ciri reaksi di kelas B1 atau kelas B2 gitu. Jadi bisa saja terjadi semuanya untuk yang anion. Makanya agak susahnya di itu. Tapi diharapkan dari reaksi yang kalian kerjakan selama praktikum nanti kalian bisa mencirikan ciri-cirinya nih. Kalau misalnya tadi kation agak gampang. Kalau anion misalnya, kalau anion itu ciri-cirinya seperti apa? Coba kalian misalnya, oh diendapkan, menghasilkan endapan atau tidak. Itu biasanya nanti kalian bisa mengelompokkan seperti itu. Nanti bisa dilihat. Oke. Nanti mungkin kalau sudah praktikum ya baru bisa ini ya belajar lagi. Nah ini adalah selanjutnya reaksi kimia yang mendasari identifikasi anion dan kation. Maaf ini anion dan kation ya. Ada reaksi asam basa, reaksi pengendapan, ini ada aturan kelarutan, kemudian reaksi pembentukan kompleks. Nah, sama reaksi reduksi oksidasi. Nah, terus kemudian pada saat kalian praktikum nanti, kalian perlu mengamati dan mencatat apa yang terjadi selama proses analisis. Apa saja pengamatan yang mungkin terjadi pada saat kalian praktikum nanti? Yang pertama adalah mungkin akan terjadi perubahan warna larutan. Misalnya larutannya asalnya bening, kemudian muncul warna-warna misalnya ungu atau kuning, atau kebalikannya misalnya dari kuning kemudian warna larutannya pudar menjadi bening. Atau mungkin warna endapan yang terbentuk, misalnya warnanya endapannya terbentuknya putih, kemudian misalnya setelah didiamkan kena udara terbuka dia akan teroksidasi terus jadi hitam. Itu adalah fenomena-fenomena yang harus kalian amati. Kenapa itu bisa terjadi? Nah, itu nanti harus kalian amati. Kemudian perubahan warna yang terjadi selama pencampuran dan pemanasan. Misalnya kalian memanaskan, kemudian asalnya larutannya bening, kemudian berubah warna, dan sebagainya. Kemudian waktu yang diperlukan untuk pengendapan. Ada yang bisa mengendap cepat, ada yang lambat, atau yang terbentuk endapannya itu sangat sedikit. Bentuk endapannya juga kadang beda-beda. Bentuk endapan itu ada yang bentuknya seperti jarum kristal. Pernah lihat bentuk-bentuk endapan? Coba Ibu share dulu bentuk endapan. Yang ini ya, karakter endapan ya, ada yang kristal, ada yang flokulan itu yang kayak kayak kapas, maaf berarti tadi maaf saya salah.
flokulan itu yang kayak kapas, kalau koloid itu kayak kalau kalian bikin susu dari bubuk susu. Jadi endapannya itu yang enggak mengendap semua di bawah, tapi larutannya jadi keruh, kayak kalian bikin susu, itu namanya koloid. Kalau flokulan tadi yang melayang-layang. Atau mungkin juga nanti akan dilepaskan gas. Nah, ini juga nanti yang kemudian kalian amati, kemudian juga kemungkinan menimbulkan bau tertentu, misalnya identifikasi amonia atau anion-anion sulfida, itu bisa menghasilkan bau-bau yang khas. Itu nanti kalian bisa mengamati di situ dan menulis sebagai data pengamatan. Kemudian alat dan bahan yang digunakan, alatnya ada tabung reaksi, pipet tetes, penjepit tabung reaksi, ada pemanas bunsen, batang pengaduk, dan nanti bisa ditambahkan sesuai yang nanti kalian gunakan pada saat percobaan. Untuk bahan, cukup banyak ya, nanti mungkin Ibu tuliskan menyusul ya. Kemudian cara kerja nanti silakan dibuat sendiri dalam bentuk diagram alir. Nah, kita masuk ke bab selanjutnya untuk reaksi identifikasi kation. Itu seperti yang Ibu sampaikan, untuk praktikum 1 nanti ada 7 kation, mulai dari Ag+, Pb, sampai kation yang ke-7 adalah As3+. Nah, di sini rata-rata ada reaksi yang dikerjakan ada 3-4 reaksi ya. Contohnya nih misalnya, untuk kation Ag+, nanti saat mereaksikan kalian menggunakan tabung reaksi, nggak usah banyak-banyak yang diteteskan ke tabung reaksi, jadi ambil saja sekitar 2 atau 3 tetes AgNO3, kemudian kalian tambah HCl 2 molar, HCl encer, nanti kalian amati perubahan yang terjadi itu apa. Kemudian kalau misalnya terbentuk endapan berwarna putih, nanti ditulis berbentuk endapan putih. Kemudian kalau kemudian endapannya itu tadi ditambahkan NH4OH, larutan amonia 2 molar. Endapan yang sudah terbentuk tadi akan mengalami apa? Misalnya endapannya tetap tidak terlarut misalnya. Atau mungkin endapannya menjadi larut kembali. Itu nanti ditulis. Atau mungkin endapannya berubah warna, misalnya dari putih menjadi hitam, dan lain sebagainya. Itu nanti dituliskan di dalam data pengamatan. Kemudian kalau sudah ditambah amonium, kemudian larutan amonia tadi ya, kalau kemudian ditambahkan larutan asam nitrat, encer, kemudian apa yang terjadi misalnya. Nanti dituliskan di situ. Begitu juga untuk percobaan yang seterusnya. Kira-kira seperti itu untuk identifikasi kation dan anion. Nanti ada beberapa yang membutuhkan proses pemanasan. Nanti harap berhati-hati, mungkin kalian sudah mendapatkan teknik laboratorium, cara memanaskan seperti apa, kita memanaskannya menggunakan bunsen. Jadi nanti misalnya tabung reaksinya menghadapnya kemana, nggak menghadap kita sendiri misalnya. Ya, kenapa? Ada yang tanya kah tadi? Seperti terdengar sesuatu? Belum? Oke. Kalau ada yang mau tanya silahkan ya, raise hand, nanti silahkan langsung bisa ini menyampaikan pertanyaannya. Jadi pengamatan-pengamatan yang seperti itu nanti kalian tuliskan sebagai data pengamatan secara berkelompok. Nanti kemudian disalin lagi di buku ininya ya, buku batiknya ya, ukuran folio, nanti di sebagai laporannya. Nah, kemudian kemarin yang seperti Ibu sampaikan, Ibu harapkan nanti di saat kalian praktikum, mulai membuat jurnal ya, kalian sudah menuliskan reaksi-reaksi ini
AgNO3. Jadi penambahan-penambahannya ke dalam tabel data pengamatan. Bentar Ibu, stop share yang ini dulu. Sudah terlihat ya? Sudah, Bu. Terlihat. Nanti kalian untuk analisis anion dan kation, kalian buat tabel pengamatan di jurnalnya masing-masing. Misalnya tadi untuk analisis Ag+, ya. Kationnya apa ditulis? Ag+. Kemudian yang A, B, C, dan seterusnya perlakuannya masing-masing apa? Misalnya ini kalau contohnya adalah anion karbonat ya. Anion karbonat ini perlakuan yang A itu ada larutan natrium karbonat ditambah Ag nitrat. Kemudian kalian tulis di bagian pengamatan ini, titik-titik ini yang di atas ini kalian tulis. Terbentuk misalnya endapan putih, itu dituliskan. Terbentuk endapan putih atau terbentuk gas atau terjadi perubahan warna larutan atau mungkin sama sekali tidak terjadi apa-apa. Jadi larutan tetap bening gitu boleh. Nah, kemudian di bagian bawahnya nanti kalian tuliskan bagian ini ditulis reaksi yang terjadi jika ada. Reaksi yang terjadi itu maksudnya apa? Jadi ini Na2CO3 plus Ag nitrat itu kan kalau reaksi pasti membentuk natrium nitrat dan juga Ag karbonat, perak karbonat. Jadi kan tuker-tukeran anion kationnya saling bertukar tempat. Nah, apakah salah satunya itu menghasilkan endapan? Nanti dituliskan. Jadi reaksinya yang terjadi apa itu ditulis di bawahnya. Di bawah data pengamatannya tadi. Terbentuk endapan putih misalnya. Terus reaksinya ditulis. Jadi nanti ini dikosongi dulu. Kalau membuat jurnal dikasih space yang agak lebar nanti untuk menulis data pengamatan dan juga untuk menulis reaksinya. Kemudian kalau saat untuk yang laporan kelompok seperti apa? Yang laporan kelompok tidak usah dikasih bagian reaksinya. Cukup pengamatan secara organoleptiknya. Misalnya bentuk endapan yang terbentuk apa? Cukup ditulis itu. Apakah terbentuk endapan atau terjadi perubahan warna larutan, itu cukup itu untuk yang laporan kelompok. Untuk reaksinya nanti dilengkapi saat di laporannya. Nah, terus ini ada bagian keterangan, Ibu tulis positif atau negatif. Itu nanti kalian juga harus ngecek tuh. Sebaiknya sebelum kalian praktikum itu sudah tahu kira-kira kalau ada natrium karbonat ditambah Ag nitrat itu nanti yang terjadi apa misalnya. Oh, terbentuk endapan putih. Jadi saat kalian melakukan praktikum kalian sudah tahu. Oh, kalau misalnya saya juga menghasilkan endapan putih, berarti di keterangan ini ditulis positif. Kalau misalnya tidak terbentuk endapan putih, berarti kalian tulis negatif. Nah, nanti fenomena itu dijelaskan di pembahasan. Kalau misalnya positif, itu karena apa? Yang negatif itu karena apa kira-kira? Seperti itu. Nah, sampai sini ada yang mau bertanya? Ya, ini karena memang praktikumnya cukup banyak. Seperti ini sebaiknya sharing secara berkelompok ya. Nanti misalnya satu kelompok kemarin berapa orang ya? 4-5 ya? 4 atau 5 ya? Lupa. Nah, itu nanti dibagi-bagi. Tadi kan untuk kationnya ada 7 masing-masing. Itu nanti dibagi-bagi. Misalnya satu orang bertanggung jawab kationnya apa sama apa.
yang kedua kation apa sama apa. Itu kan ganjil nggak apa-apa. Yang satu orang misalnya satu dulu, minggu depan dia dua, gantian gitu bisa. Itu ya. Terus untuk melihat apakah ini positif atau negatif juga alangkah baiknya dibagi-bagi biar cepat gitu. Itu untuk format data pengamatan untuk yang bagian analisis kualitatif. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Belum? Mohon maaf Ibu, sebelumnya buku petunjuknya belum dibagikan ya? Belum. Tadi telat ya masuknya ya. Tadi Ibu sudah sampaikan. Nanti habis ini siang insya Allah nanti Ibu bagikan. Ya Mbak ya. Baik Ibu. Oke. Ya, itu ini nanti ada beberapa yang uji nyala seperti ini reaksi nyala ya. Jadi nanti pakai asam sulfat pekat dan etanol. Jadi harap berhati-hati. Oke, ini reaksi identifikasi anionnya. Lanjut ke review untuk analisis kuantitatifnya. Untuk analisis kuantitatif nanti ada 5 judul. Yang pertama adalah analisis kadar NaCl dalam garam dapur secara salah. Yang kedua ini analisis kadar asam cuka pasaran secara asidi alkalimetri. Nanti asam cuka sampelnya akan disediakan di lab. Kemudian ini masuknya adalah metode titrasi. Jadi tujuan dari praktikum ini adalah mahasiswa dapat menentukan konsentrasi larutan standar NaOH, dan yang kedua adalah bisa menentukan kadar asam cuka yang diperdagangkan. Nah, kira-kira kalau ada judul seperti ini, analisis kadar asam cuka pasaran secara asidi alkalimetri, berarti di dasar teori kalian juga harus menjelaskan kira-kira menuliskan atau menjelaskan teori-teori yang terkait atau yang kalian butuhkan untuk pembahasan nanti. Misalnya asidi alkalimetri itu apa, tentang dasar teorinya bisa ditulis. Asidi alkalimetri itu apa, kemudian indikator yang digunakan dalam asidi alkalimetri itu apa. Terus kemudian yang selanjutnya adalah proses analisis kadar asam cuka. Kira-kira asam cuka itu kalau di pasaran itu kandungannya kan ada asam asetat ya, CH3COOH. Nah, itu biasanya rata-rata berapa, dan prosedur analisis yang biasa dikerjakan orang itu selain asidi alkalimetri ada atau tidak, itu dituliskan secara teoretiknya di dasar teori. Kemudian alat dan bahannya ini bisa ditulis. Jadi nanti kita melakukan penentuan cara kerjanya ya. Penentuan yang pertama adalah pembakuan atau standarisasi larutan standar NaOH dengan larutan standar apa itu H2CO4 H2C2O4 ya, asam oksalat ya. H2C2O4 asam oksalat ya. H2C2O4 asam oksalat. Prosedurnya nanti bisa dipelajari lagi. Ini yang sudah jelas ya. Jadi di pipet 10 ml. Ingat kalau titrasi jangan menggunakan gelas ukur, pakainya adalah pipet volume atau pipet ukur. Ini diambil menggunakan pipet volume yang 10 ml, kemudian dimasukkan ke Erlen Meyer, kemudian ditambah 1-2 tetes indikator PP. Jadi nanti selama proses titrasi
Kalau dari awal pakainya 1 tetes, maka ke belakang 1 tetes terus. Kalau 2 tetes, ya 2 tetes terus. Biar titik akhir titrasinya tidak jauh berbeda antar pengulangan. Jadi tujuan standarisasi ini adalah untuk mengetahui konsentrasi yang sebenarnya. Oh ya, di sini juga ada proses standarisasi. Berarti nanti juga kalian di dasar teori sebaiknya dimasukkan apa itu standarisasi atau larutan standar itu apa, itu boleh dimasukkan. Nah, titrasinya diulang sebanyak 3 kali. Begitu juga untuk penentuan kadar asam cukanya. Jadi setelah NaOH-nya itu distandarisasi, kemudian NaOH-nya sudah ready, sudah bisa digunakan untuk melakukan digunakan untuk menentukan kadar asam cuka pasaran. Kenapa NaOH kok harus distandarisasi sih? Nah, itu nanti harus dipelajari juga tuh. Kenapa kok nggak langsung aja dipakai misalnya? Ada alasannya enggak, kenapa kok standarisasinya pakai asam oksalat misalnya, kok enggak pakai yang lain. Itu nanti dipelajari, dikaji melalui baca-baca buku yang terkait. Kemudian yang B ini penentuan kadar asam cukanya tadi, sampel asam cuka pasarannya sebanyak 5 mili, itu diencerkan sampai 100 mili, kemudian sebanyak 10 mili larutan asam cuka encer itu dimasukkan ke dalam Erlenmeyer, ditambah 3 tetes indikator TP, kemudian setelah itu baru dititrasi dengan larutan NaOH sampai warnanya berubah menjadi merah muda. Ini juga dilakukan 3 kali titrasi. Jadi total di percobaan 1 untuk analisis kuantitatif ada 6 kali titrasi. Bu harap nanti bukan 1 orang saja yang mengerjakan, tapi dibagi-bagi, semua anggota kelompoknya harus pernah merasakan melakukan titrasi juga. Dari sini kemudian kalian menghitung kadar asam cukanya. Di bukunya mungkin kalau sempat itu tambahkan rumusnya ya. Terus kemudian kalau sudah, mungkin kalian juga sebenarnya sudah bisa harusnya ya. Rumus titrasi itu pakai rumusnya apa? Kan gampang ya, cuma N1P1 seperti itu. Kemudian ada pertanyaan di setelah petunjuk percobaan kuanti yang pertama ini nanti dijawab dan ditulis sebagai lampiran setelah daftar pustaka. Kemudian yang kedua ada analisis kadar NaCl dalam garam dapur secara argentometri. Nanti garam dapurnya juga sudah disediakan di laboratorium. Kemudian tujuan percobaannya yang pertama adalah mahasiswa dapat menentukan konsentrasi larutan standar aginitrat. Nah, menentukan konsentrasi larutan standar itu sama dengan tadi tujuan di percobaan 1, membakukan atau melakukan standarisasi. Sama saja, kemudian mahasiswa dapat menetapkan kadar NaCl dalam garam dapur kotor. Nah, ini. Jadi, kenapa sih kok aginitrat itu harus distandarisasi? Kenapa pakai NaCl? Argentometri itu apa? Kadar garam NaCl dalam garam dapur itu rata-rata di pasaran itu berapa? Itu nanti ini ya. Silahkan dituliskan di dasar teorinya. Ini alat dan bahannya, jadi sampai percobaan ini tidak ada membawa sampel, kecuali nanti ada mungkin ya yang setelahnya. Nah, ini cara kerjanya selalu ada 2 step ya untuk yang volumetri ya, yang titrasi. Jadi yang pertama adalah standarisasi, yang kedua baru penetapan kadar garam dapurnya. Nah, ini
yang perlu diperhatikan untuk percobaan yang kedua di analisis kuanti nanti adalah kalian setelah menambahkan indikator kalium kromat, itu nanti kalian titrasi dengan adinitrat sampai tadi awalnya terbentuk endapan putih, kemudian endapan putihnya mulai muncul atau berubah menjadi endapan merah. Nah, karena biasanya agak susahnya di sini kalau yang argento, jadi itu nanti kalian perlu latihan mungkin ya, maksudnya kira-kira ini sudah titik akhir titrasi atau belum ya, pas sudah mulai muncul endapan merahnya. Nah, itu nanti perlu berhati-hati di situ. Kemudian analisa datanya kalau ini malah sudah ada. Kemudian yang selanjutnya analisis kesadaran air dengan metode kompleksometri. Jadi dasar teorinya juga sama ya, kira-kira judulnya ini mau membahas apa sih? Jadi dasar teori atau teori terkait yang tentang pembahasan yang akan tercakup di dalam praktikum ini tuh apa, itu nanti ditulis di dasar teori. Tujuan dari praktikum ini adalah untuk menentukan konsentrasi larutan standar ya, Na2-EDTA. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu menentukan kesadaran total, kesadaran sementara, kesadaran tetap, kesadaran Ca2+, dan kesadaran Mg2+ dalam sampel air secara kompleksometri. Nah, ini praktikumnya biasanya agak lama itu yang komplekso ini, karena nanti butuh banyak preparasi sampelnya. Untuk dasar teori kurang lebih sama, silahkan kalian amati judulnya apa, jadi kira-kira nanti membahas apa di dasar teorinya, kalian tuliskan teori-teori yang terkait tentang itu. Ini alat bahannya, kemudian ini bahannya taruh di bawah aja. Bahannya adalah sampel air. Nanti untuk praktikum ini silahkan membawa bahan-bahan yang kira-kira mengandung air sadah. Air sadah itu yang seperti apa? Mungkin yang agak butek-butek gitu ya. Nanti silahkan diambil. Boleh dari air keran. Tapi kalau air kerannya bening, jangan. Kalau airnya agak butek gitu, boleh dibawa. Air sumur dan seterusnya. Jadi nanti sampel untuk praktikum ini silahkan membawa sendiri-sendiri. Nah, di sini tahapannya agak banyak. Jadi cara kerjanya yang pertama melakukan standarisasi dulu dari larutan standar Na2-EDTA-nya. Nanti dilihat step by step-nya. Jadi ini ada reagen untuk standarisasinya adalah menggunakan ZnSO4, kemudian dibufferkan menggunakan buffer pH 10, kemudian dikasih sedikit aja indikator EBT, sekitar 30-50 mg, kemudian titrasi dengan NaDTA sampai warnanya berubah dari merah keunguan menjadi biru. Nah, itu nanti kalian juga harus belajar kira-kira kenapa ya warnanya kok berubah dari merah keunguan menjadi biru, itu karena apa. Nanti kemudian untuk kesadaran totalnya itu pakainya hampir mirip ya, tapi ini dia menggunakan larutan standar ZnSO4. Kalau di sini yang digunakan adalah air sampelnya. Dan cukup banyak ini 50 ml, kemudian dibufferkan. Setelah itu dikasih indikator EBT. Kemudian kalau sudah nanti dititrasi dengan Na2-EDTA, perubahan warnanya sama seperti yang saat standarisasi. Ini agak banyak perlakuannya. Kemudian penentuan kesadaran tetap. Ya, nanti ada proses pendidikan. Jadi
ini boleh dikerjakan di awal, dididihkan dulu. Jadi selesai masuk ruangan, kemudian kalian mendidihkan dulu sampel airnya yang kalian bawa masing-masing. Nanti baru ditinggal aja untuk melakukan titrasi nomor 1 dan 2. Nah, ini kalau sudah dingin, baru kemudian kalian ambil 50 mili sampel dari tahap 3C ya, ke dalam Erlenmeyer. 3C ke dalam Erlenmeyer. Kok 3C, 3B, maaf. Ke dalam Erlenmeyer, kemudian dibufferkan dengan buffer pH 10, banyak 2 mili, ditambah indikator perubahan warnanya sama. Untuk penentuan kesadaran tetap. Kemudian untuk penentuan tadi ada kesadaran sementara. Kesadaran sementara itu tidak ditentukan secara praktek, tapi dia cukup mengurangi hasilnya saja, pengurangan saja. Jadi kesadaran tetap itu adalah kesadaran sementara itu adalah kesadaran total dikurangi kesadaran tetap. Terus nanti ada kesadaran CA, ada kesadaran MG. Nah, ini yang perlu berhati-hati ya. Ini dia ditambahkan 20 tetes larutan NaOH atau secukupnya sampai mencapai pH 12. Jadi dikondisikan dulu sampai pH-nya 12. Nah, nanti jangan lupa untuk yang analisis kuanti, itu di pembahasan nanti disampaikan setiap perlakuan itu tujuannya untuk apa. Seperti ini, pada saat kesadaran tetap tadi. Kenapa harus dipanaskan sampai mendidih? Pada saat penentuan kesadaran CA, kenapa kok harus dikondisikan sampai pH 12? Nah, itu pasti ada alasannya. Nanti silahkan dipelajari. Untuk penentuan kesadaran CA, kita menggunakan indikatornya adalah Morex-it. Ini perubahan warnanya merah muda sampai membentuk warna ungu. Jadi titrasinya cukup banyak. Nanti juga ada penentuan kesadaran MG, itu juga tidak dikerjakan secara praktik, tapi dari hasil pengurangan kesadaran total dikurangi kesadaran CA. Nanti sudah ada rumus-rumusnya di bawah, tidak usah bingung, nanti tinggal memasukkan ke rumus-rumusnya. Jadi sudah disediakan form pengamatannya kalau untuk ini ya, standarisasi praktikum yang ketiga ini. Nanti tinggal dimasukkan data-datanya dan tinggal melakukan perhitungan. Nah, sudah ada rumus-rumusnya juga, tinggal mengikuti step by step-nya. Tapi mungkin praktikumnya yang agak lama. Kemudian lanjut untuk yang keempat, ini masih volumetri atau titrasi. Ini menentukan kadar tembaga dalam unknown sampel. Tujuannya untuk menentukan konsentrasi larutan standar natrium tiosulfat dan menentukan kadar tembaga dalam sampel. Cara kerjanya ada 2, sama seperti percobaan 1 dan 2 di kuanti. Ini standarisasi. Kalau di sini yang berhati-hati adalah penambahan indikator itu mendekati titik akhir titrasi. Jadi sebenarnya ini tanpa indikator pun sebenarnya bisa dikerjakan. Hanya saja pengamatannya agak susah. Kenapa agak susah? Karena dia nanti warnanya itu dari kuning, jadinya itu hilang warna kuningnya. Nah, sehingga itu agak susah nanti, biasanya kelewatan, sehingga tetap digunakan indikator. Indikatornya adalah amilum, tapi penambahan indikatornya itu mendekati titik akhir. Pokoknya di akhir-akhir mendekati kalian kira-kira sudah mau selesai titrasinya, baru ditambahi indikator amilum. Nah, perlakuan seperti itu juga pasti ada alasannya. Nanti dicari tahu kenapa kok bisa seperti itu, kenapa kok harus ditambahkannya di akhir-akhir mendekati titik akhir titrasi.
Untuk penetapan kadar tembaga itu juga sama, prosedurnya sama persis, hanya tadi untuk standarisasi, yang ini untuk penetapan kadar tembaga. Kalau yang distandarisasi tadi larutannya bening, kalau di penetapan udah di sampelnya biasanya agak butek gitu ya, agak keruh putih gitu ya. Larutannya berwarna putih, kayak sudah ada endapannya. Jadi agak beda sedikit. Nanti sambil dibaca-baca lagi, setiap ada pertanyaan di akhir prosedur dari percobaan tertentu, maka kalian tulis jawabannya sebagai lampiran. Percobaan yang terakhir adalah gravimetri, yaitu digunakan untuk menentukan kadar kalsium, perak, dan barium dalam sampelnya. Ini bukan titrasi, tapi melalui metode pengendapan. Prosedurnya Ibu sebutkan satu saja dulu. Contohnya adalah untuk penetapan kadar Ca. Jadi kalian nanti akan dikasih sampel CaCl2 dari lab. Kemudian kalian timbang sebanyak 0,25 gram. Kemudian kalian larutkan menggunakan aqueous. Kalau sudah dilarutkan, kemudian kalian tambahkan asam oksalat sebanyak kurang lebih 5 mili. Nanti sampai muncul endapan. Nah, kalau sudah ada endapannya, nanti disaring menggunakan kertas saring. Kemudian kalian cek bagian filtratnya. Filtrat itu yang bagian setelah disaring tadi adalah larutannya. Kalau residu atau endapan itu adalah hasil endapan pengendapannya. Kalian cek di bagian filtratnya dengan menambahkan beberapa tetes asam oksalat. Jika masih terdapat endapan, maka ulangi prosedur B. Jadi kalau masih ada endapan, kalian pisahkan endapannya lagi di kertas saring yang sama dengan yang kalian gunakan untuk menyaring pertama kali tadi. Kalau misalnya di filtratnya kalian tambahi asam oksalat, kok tidak muncul lagi endapan, berarti menandakan Ca2+ di sampelnya itu sudah habis. Berarti kalian bisa lanjut ke prosedur 1D. Kalau sudah kemudian masukkan endapan bersama kertas saringnya ya ke cawan porselen. Jadi jangan lupa nanti kertas saringnya harus ditimbang terlebih dahulu. Nih, masukkan endapan ke cawan porselen yang sebelumnya juga telah ditimbang. Jadi baik kertas saring maupun cawan porselen yang mau digunakan untuk meletakkan endapan nanti harus sudah ditimbang dulu. Kalau sudah kemudian dinginkan endapan, kemudian masukkan, kalau sudah agak dingin masukkan ke dalam chamber ini ya, desikator, kemudian timbang. Ditimbang, kemudian diulangi prosedur penimbangannya sampai hasil penimbangannya menghasilkan angka yang sudah stabil. Kalau sudah stabil itu biasanya di belakang komanya selisihnya hanya sedikit. Kenapa kok harus sampai diulang-ulang proses pemanasannya, kemudian yang diulang nggak hanya proses menimbangnya ya. Jadi kalau sudah dingin, agak-agak suam-suam kuku itu dimasukkan ke desikator. Kalau sudah dingin banget ya, udah suhu kamar, nanti ditimbang, kemudian diulangi lagi prosedur pemanasannya, kemudian dimasukkan ke desikator lagi, ditimbang untuk yang kedua kali. Kalau misalnya selisih antara berat yang pertama dengan berat yang kedua itu sudah tidak terlalu jauh, artinya apa? Artinya air di dalamnya itu sudah benar-benar hilang semua. Jadi isi yang tertimbang itu memang benar-benar hanya endapan, tidak ada airnya. Jadi penimbangan kalau gravimetri memang harus sabar, harus sampai penimbangannya benar-benar konstan. Itu nanti kalian ulangi juga untuk sampel AG dan BA. Jadi sebenarnya ini praktikumnya agak cepat, hanya saja yang lama adalah di bagian pengujian. Itu mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan?
bertanya soal praktikum nanti, kan saya kelompok 6. Nantinya pada saat praktikum saya melakukan percobaan 6 atau semuanya itu melakukan percobaan 1 terlebih dahulu, Ibu? Ini kayaknya Mbak Arifah nggak menyimak ini pas pertemuan 1 ya. Ibu sepertinya sudah menyampaikan di minggu kemarin ya. Percobaannya sama semua pada hari itu. Percobaan 1 ya dilakukan dari kelompok 1 sampai kelompok 8. Kalian di 8 kelompok kan ya? Lupa Ibu. Itu ya Mbak. Aku mau. Mbak Arifah ya? Iya, Bu. Percobaan. Yes, ada yang lain?